Sahabat Kebaya yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk saudara semua. Senang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 1 Juli 2026 ditulis oleh rekan saya Pendeta A.C. Ason dari GKI Halimun Jakarta dengan judul Kecaman Kepedulian, yang dilandaskan pada Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai ayat 24, dan nas yang jadi pusat permenungan kita adalah Matius 11 ayat 20. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan untuk boleh kembali membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kami percaya lewat ini kami berkenan Engkau jumpai, menyapa kami supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan sahabat Matius 11 ayat yang ke-20. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Sahabat, pernahkah saudara merasa sangat kecewa ketika nasihat saudara diabaikan? Misalnya ketika seorang teman terus melakukan keburukan meskipun sudah diingatkan berkali-kali, atau ketika seorang anak mengulang-ulang kesalahan yang sama padahal sudah diajari. Rasa kecewa itu wajar. Terkadang kemarahan atau kecaman muncul sebagai bentuk kepedulian. Hal ini bukan berarti membenci, melainkan sebuah harapan akan perubahan. Demikian pula yang dirasakan oleh Yesus ketika ia mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Kecaman Yesus merupakan ungkapan kekecewaan sebab meski berbagai mujizat telah dinyatakan di kota-kota tersebut, mereka tidak berubah. Kecaman itu menjadi peringatan keras bahwa dosa sangat berbahaya. Bertahan dalam sikap yang salah sama saja dengan memilih jalan menuju kebinasaan. Membiarkan seseorang terus berada dalam kesalahan tanpa berupaya menegurnya adalah tindakan yang tidak benar. Oleh karena itu, kecaman Yesus merupakan wujud kepedulian yang disampaikan dengan tegas. Sikap mengabaikan kebenaran perlu direspons dengan peringatan dan didikan yang tegas pula. Sahabat, ada kalanya kita membutuhkan teguran bahkan kecaman ketika perilaku kita sudah melampaui batas agar kita mau berubah. Ketika membaca Alkitab dan menemukan panggilan untuk bertobat, janganlah kita menolaknya. Allah mengasihi kita, bukan hanya melalui kelembutan, tetapi juga melalui teguran yang mendidik. Semua itu bertujuan agar hidup kita menjadi lebih baik. Sahabat, bila Anda punya pengalaman ketika menegur seseorang dan ia tidak mengalami perubahan-perubahan dan Anda mulai frustrasi, apa yang Anda kerjakan ketika ia terus tidak berubah? Silakan tuliskan di kolom komentar supaya boleh menjadi berkat bagi para sahabat yang lain. Dan jika ada di antara sahabat yang ingin didoakan, silakan kontak kami dan sampaikan pokok doa saudara melalui nomor 0812-8188-9191 atau hubungi website YKB di www.ykb-media.org. Di sana ada menu tentang permohonan doa. Tuliskan permohonan doa dan kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas peringatan-peringatan keras yang memang terkadang kami terima dari Tuhan, untuk membuat kami sadar akan kekeliruan-kekeliruan kami. Berikan pun kami keberanian juga untuk menegur sesama kami dengan tegas ketika teguran-teguran lembut tidak lagi memberi dampak. Biarlah ketegasan-ketegasan boleh juga berani dan dengan tulus kami sampaikan, supaya sesama kami yang mengerjakan hal-hal yang keliru dapat bertobat, dapat kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi para pendidik,
para guru-guru di sekolah. Beri mereka hikmat untuk menyampaikan teguran kepada anak-anak didik mereka. Di tengah-tengah sekarang begitu banyak orang tua yang dengan mudah melakukan tuntutan kepada para guru yang berikan teguran-teguran. Biarlah Tuhan memberikan terus hikmat kepada para guru untuk menegur dengan tepat dan tegas. Dan pada saat yang sama berikan hikmat agar semua teguran, semua hukuman yang diberikan adalah dalam rangka perubahan-perubahan anak didik ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa, berkatilah para guru-guru yang telah Engkau panggil untuk mengajarkan anak-anak, menanamkan disiplin kepada anak-anak, membentuk karakter anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.